semua, para mahasiswi. Minggu lalu telah kita bahas hubungan antara filsafat barat dan filsafat timur, yaitu dalam melihat kenapa bisa ada pembedaan antara barat dengan timur, kenapa ada filsafat barat dan timur. Sekarang kita masuk ke filsafat timur. Secara geografis tentunya banyak wilayah-wilayah yang mencakup timur. Minggu lalu mungkin kita sudah bahas timur itu di mana posisinya dan barat itu di mana posisinya. Jadi sekarang ketika kita membahas filsafat timur, itu banyak. Indonesia termasuk, Batak termasuk filsafat timur. Kemudian India masuk, Cina masuk, Arab masuk atau filsafat Islamnya. Tetapi yang paling terkenal dan paling spesifik yang ingin kita lihat di sini adalah kita akan membahas filsafat timur, yaitu dari Cina, filsafat Cina. Bagaimanapun filsafat Cina itu dapat mendeskripsikan atau menggambarkan, kita bisa memahami juga filsafat timur yang lainnya. Meskipun ada corak perbedaannya, tetapi filsafat Cina menjadi filsafat timur yang terkenal yang bisa kita di dunia filsafat. Maka dari itu, karena ini pertemuannya hanya satu pertemuan saja tentang filsafat timur, jadi saya tidak bisa membahas seluruhnya tentang filsafat timur. Jadi saya akan mengambil satu topik, yaitu tentang Cina. Jadi mari kita lihat filsafat timur ini. Jadi kalau kita membahas filsafat timur, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembahasan filsafat timur yaitu, apakah yang dimaksud dengan filsafat timur? Apakah karakteristiknya? Bagaimana metode yang digunakan oleh filsuf dalam mengemukakan pemikiran filsafatnya? Jadi upaya mencari jawaban akan hal ini di dalam filsafat timur akan berkaitan erat dengan kebudayaan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berkembang secara simultan. Jadi dari sini saja kita bisa melihat adanya perbedaan dengan filsafat barat. Minggu lalu saya sudah mengemukakan perbedaan antara filsafat timur dengan filsafat barat, yaitu mengenai tentang ciri khasnya. Nah, di sini kita akan melihat filsafat timur agak sedikit lebih dalam. Yang perbedaannya yaitu di mana salah satunya filsafat timur itu berkaitan erat dengan kebudayaannya, adat istiadatnya, agamanya, dan kepercayaan yang berkembang secara simultan. Jadi gitu ya. Pemikiran filsafat Cina, yaitu beberapa pemikiran yang berkembang, yaitu yang terkenal mungkin yang sering kita dengar, yaitu Konfusianisme, Taoisme, Chan Buddhisme, dan Neo-Konfusianisme. Jadi empat inilah yang paling terkenal di filsafat Cina. Dan di sini ada kita lihat Chan Buddhisme, perkembangan dengan agama Buddha dengan budaya Cina, dan juga ada satu lagi kita lihat Neo-Konfusianisme. Jadi ciri khas dari filsafat Cina ini, yang pertama adalah bersifat antroposentris. Antro itu artinya manusia, yang memusatkan diri kepada manusia. Jauh dari hal-hal yang adikodrati, kekinian, demokratis, pragmatis, ingin tahu segala sesuatu, hormat kepada orang tua atau nenek moyang, dan keseimbangan. Itu ciri khasnya ya. Antroposentris, yaitu manusia merupakan orientasi dan titik sentral pembahasan filsafat.
Kemampuan manusia dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kehidupan masa kini atau this worldly. Jadi disinilah filsafat Cina, yaitu di mana ketika kita berbicara manusia, maka yang dilihat dari filsafat Cina itu bagaimana manusia itu dioptimalkan kualitas hidupnya. Yang dipikirkan adalah this worldly, dunia saat ini, yang sekarang kita pijak ini, yang kita rasakan ini, kehidupan masa kini. Inilah filsafat Cina. Maka filsafat Cina selayaknya agama mengajak manusia supaya berkembang terus, semakin bijaksana, semakin mampu meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kita melihat karya-karya yang muncul diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, terutama kebahagiaan dan kesejahteraan. Efek negatif dari sifat berlebihan menyebabkan materialisme dan kurang dalam spiritualismenya. Jadi kita bisa melihat ya, ada tujuannya hanya satu, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, jadi filsafat Cina seperti saya bilang tadi ingin mengajak manusia berkembang. Cita-citanya hanya satu, tujuannya hanya satu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya kan? Tentunya hal ini berdampak kepada negatif, ya kan? Efek negatif yaitu akan membuat orang menjadi sifat materialisme atau kurang dalam spiritualitasnya. Contoh yang paling kita sama mungkin yang kita rasakan dari filsafat Cina ini mungkin ada juga kan di filsafat Batak, yaitu Hamoraon, Hasangapon, dan Hagabeon. Jadi itulah cita-cita orang Batak. Jadi budaya Batak mengajarkan supaya kita mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi hampir sama ya. Makanya dikatakan juga hampir punya sejenis dengan filsafat Cina. Inilah filsafat Timur yang punya karakteristik yang sama. Kemudian adalah sifat toleransi. Nah, biasanya kalau sifat toleransi ini, filsafat Timur ini menghargai aliran filsafat lainnya. Komunisme, liberalisme, Buddhisme yang dapat memperkaya filsafat Cina, tetapi juga dapat menjadi ancaman atau tantangan baru bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Ya, jadi kalau filsafat Cina itu sifatnya lebih toleransi. Artinya dia mau menerima, mencerap apa saja. Ya, dia tidak bersifat fanatik atau eksklusif atau tertutup, tetapi dia menerima. Kalau kita melihat tadi ada Chan Buddhisme, itu sudah penggabungan antara budaya. Ya, jadi disinilah kita melihat bahwa sifat filsafat Cina itu sifatnya toleransi. Dia masuk paham-paham yang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah demokrasi. Menempatkan harkat dan martabat manusia dalam kedudukan yang sama. Misalnya Konfusius yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengadakan penelitian atau sifatnya empiris. Nah, jadi filsafat Cina ini demokrasinya tinggi. Ya, karena dia sama-sama intinya tadi ya kan, antropocentrisme. Jadi dia menempatkan manusia itu posisi sejajar untuk mencapai kebahagiaan. Ya, tetapi yang ketiga sifatnya adalah pragmatis. Konfusius dan Mosu mengajarkan kepada perbaikan masyarakat dan negara, bertindak hati-hati, melakukan jikalau mendatangkan keuntungan. Lagi-lagi ada titik lemahnya, yaitu di mana sifat pragmatis inilah yang kita lihat di filsafat Cina, yaitu mungkin karena sifat toleransinya yang terbuka, akhirnya dia mencerap ketika mendapatkan keuntungan. Inilah pragmatisme. Dan yang terakhir adalah keseimbangan atau yin yang. Di alam semesta terdapat dua prinsip, yakni prinsip negatif yin dan prinsip positif yang. Kedua prinsip ini tidak perlu dipertentangkan, tetapi saling melengkapi dan membutuhkan. Kita masuk ke Konfusianisme.
Jadi kalau Konfusianisme ini bersumber pada kitab klasik yang terdiri dari The Four Books atau 4 buku dan The Five Classics, isinya berupa metafisika dan etika. Metafisika yaitu Konfusianisme mengajarkan membahas mengenai Tuhan atau Tien dan manusia, ya. Itu. Jadi kalau kenapa ada konsep Tuhan? Karena ide universal sebagai pencipta serta asal mula dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi Tianming, mandate of heaven, Tian memberikan kekuasaan sesuatu negara kepada orang yang dipilihnya, yaitu yang dianggap mampu. Tian sebagai kuasa yang personal yang dapat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Kesuksesan manusia juga diatur oleh Tian. Ya, jadi inilah konsep Tuhan menurut Konfusianisme atau Tian. Ya. Kemudian setelah Tuhan tadi manusia. Jadi Konfusianisme, manusia ini diperkenalkan oleh Konfusianisme yaitu melalui tokoh Mencius dan Sun Tzu. Ada 2 konsep tentang manusia yaitu Mencius dan Sun Tzu, ya. Jadi menurut Mencius manusia itu baik dan sejak lahir telah dikaruniakan benih-benih kebajikan yang terdiri dari Zhen peri kemanusiaan, Yi kelayakan, Li sopan santun dan Qi kebijaksanaan. Jadi menurut Mencius manusia itu baik dan sejak lahir telah dikaruniakan benih-benih kebajikan. Keempat inilah benih kebajikan itu, Zhen, Yi, Li, dan Qi. Kodrat inilah yang perlu dikembangkan melalui pendidikan tentang etika dan peduli terhadap lingkungan. Kejahatan dianggap sebagai ketidakmampuan manusia mengembangkan benih-benih tersebut. Nah, jadi keempat benih-benih tadi, kebajikan ini harus kita latih. Nah, inilah melalui pendidikan. Zhen, Yi, Li, dan Qi itu harus kita latih. Kalau dia tidak latih, maka akan menimbulkan kejahatan. Nah, manusia yang tidak bisa mengembangkan inilah yang dianggap sebagai kejahatan, memunculkan kejahatan. Kemudian teori berikutnya yaitu dari Sun Tzu, bahwa manusia justru terbalik ya di sini ya. Manusia pada dasarnya adalah jahat, sehingga tidak perlu dibiarkan berkembang secara leluasa. Pendidikan etika diperlukan untuk mengubah pembawaan manusia yang jahat tersebut. Manusia hendaknya selalu dalam keadaan seimbang dan harmoni yang perlu direalisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbeda, jadi sini awalnya adalah pada dasarnya jahat. Nah, jadi pendidikan itu untuk mengubah pembawaan manusia yang jahat. Terbalik, kalau Mencius pendidikan untuk mengembangkan benih-benih kebajikan, maka kalau menurut Sun Tzu pendidikan untuk merubah yang jahat yang ada di bawaan lahir itu supaya jadi baik. Inilah pendidikan etika. Dan dia berprinsip bahwa manusia hendaknya selalu berada dalam keadaan seimbang dan harmoni yang perlu direalisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan hidup yang ingin dicapai Konfusianisme menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur dan tanggap serta peduli terhadap masyarakat. Untuk menjadi manusia yang ideal, yaitu manusia yang bijaksana, faktor yang ditekankan adalah moralitas. Ya, jadi moral itu dijunjung tinggi. Etika Konfusius yaitu etika pribadi, etika sosial, ya. Dan inilah tadi etika pribadi, Yi, Li, Qi, dan Tao. Etika sosial itu ada Zhen, Xiao, Wulun, ya. Semua ini diatur di dalam etika, ya kan? Jadi hampir sama dengan di Batak itu juga kita juga diatur. Ada hubungan dengan kekeluargaan diatur. Tuhula-hula, dongan tubuh, dan boru.
kan gitu. Jadi demikian juga di etika sosial diatur juga oleh Konfusius. Peri kemanusiaan, bakti anak terhadap orang tua, dan 5 hubungan kemanusiaan. Sekarang kita masuk ke Taoisme. Jadi Taoisme bersumber dari Tao Te Ching, tokohnya yaitu Lao Tse, menekankan kepada kejadian-kejadian dan hukum-hukum alam. Ajarannya sebagian besar berisi tentang Tao, Te, dan Wu Wei. Tao merupakan suatu konsep metafisik yang selalu mengikuti hukum alam. Misalkan saja tentang terang dan gelap, diam dan gerak. Jadi Tao ini mengikuti hukum alam. Ini yang paling penting di sini ya, mengikuti hukum alam. Tao sebagai sesuatu yang di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak ada dan setiap benda yang menjadi ada. Tao tidak pernah berhenti. Tao adalah awal atau asal dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Tao adalah hakikat jiwa yang mengatur alam semesta. Sifatnya yang abstrak, sangat susah untuk diucapkan dengan kata-kata. Jadi kalau kita melihat hampir sama Tao ini dengan Tuhan gitu, ya, hampir mirip dengan Tuhan. Dia tidak terlihat, tetapi inilah dia ajaran Taoisme itu yang mempercayakan kepada Tao, hukum-hukum alam, kejadian. Tao tidak dapat dilihat, didengar, dan disebut. Tao tidak terbentuk, namun berada di mana-mana. Semua di dunia ini tergantung daripada Tao untuk dapat hidup. Segala-galanya terdiri dari dan terjadi dari Tao dan akan kembali pula kepadanya. Tetapi dia tidak memerintah atau melarang. Di dalam Taoisme diajarkan the reversal movement of Tao atau gerak balik dari Tao. Ajaran ini berisi tentang ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Misalnya musim panas, bila sudah mencapai puncaknya akan berkembang ke musim dingin. Demikianlah sebaliknya. Maka dari itu manusia dianjurkan untuk tidak mencari hal-hal yang ekstrim agar dapat mencapai kebahagiaan. Di sini maksudnya ingin mengatakan bahwa Tao itu menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari. Jadi artinya dengan bersatu dengan alam itu kita bisa mendapatkan Tao. Jadi yang paling penting adalah bahwa Tao juga mengajarkan selayaknya juga diri manusia. Jadi ada kesamaan. Jadi dan Taoisme ini mengajarkan kita supaya kita tidak terlalu berlebihan, perlu keseimbangan. Artinya kalau kamu marah, jangan terlalu marah kali. Karena akan berbalik. Demikian juga sebaliknya. Kalau kamu senang, jangan senang kali. Karena akan berbalik, pasti kamu akan menjadi marah. Nah, jadi ajaran-ajaran inilah akan mencapai puncaknya. Jadi ketika kamu misalnya membenci, jangan terlalu membenci. Karena akan berbalik nanti. Nah, inilah Tao yang bisa kita pelajari dari alam ini, lingkungan ini, dunia ini. Ya kan? Seperti dikatakan, Tao itu tidak berbentuk namun berada di mana-mana. Dan semua di dunia ini tergantung daripada Tao untuk dapat hidup. Jadi Taoisme ini mengajarkan kita supaya pertama berperilaku seimbang dan kemudian menghayati atau mempelajari dunia ini atau realitas di alam ini. Inilah Tao. Saya kira demikian yang bisa saya berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Ajaran Timur, yaitu yang membedakan Barat dengan Timur, yaitu antroposentrisnya ini. Inilah ajaran pemikiran filsafat
Timur. Silakan nanti kalau mau ada yang bertanya, bisa kita sharing di kelas. Terima kasih. Shalom.